Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fitri Aulia. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ancaman kedudukan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman pertahanan dan keamanan adalah segala usaha dan upaya yang dilakukan untuk mengancam, menghambat, serta mengganggu kedaulatan suatu bangsa dan negara. Ancaman ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan biasanya berbentuk ancaman militer. Apa sih ancaman militer itu? Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dianggap atau yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Contohnya apa? Contohnya itu agresi, pelanggaran wilayah, spionase, terorisme, dan ancaman laut dan udara. Pertama, agresi. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Memiliki bentuk dari skala yang paling besar hingga skala yang paling kecil. Apakah Indonesia pernah mengalami agresi? Iya, pernah pada zaman Belanda, yaitu agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Pelanggaran wilayah oleh negara lain. Beberapa kasus yang terkait berupa sengketa batas perairan Indonesia-Malaysia di Selat Malaka, sengketa batas perairan Indonesia-Filipina di Pulau Miangas, sengketa batas daratan Indonesia-Malaysia di Ambalan, sengketa batas daratan Indonesia-Singapura di Pulau Nipah. Hal ini merupakan konsekuensi bagi negara Indonesia karena memiliki wilayah yang luas dan kekayaan yang melimpah. 3. Spionase adalah kegiatan yang dilakukan oleh agen rahasia dalam rangka mencari atau menemukan informasi rahasia mengenai pertahanan suatu negara. Aksi ini sangat tertutup dan didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal ini menyebabkan aksi ini sangat sulit untuk dideteksi. Indonesia sendiri memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategi yang sangat rawan dijadikan target sabotase dan spionase yang harus dilindungi. Yang keempat, terorisme. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau yang bekerja sama dengan teroris dalam negeri. Indonesia sering dijadikan sebagai sasaran aksi teror bersenjata, seperti halnya pada bom Bali 1 pada tahun 2002, bom Bali 2 pada tahun 2005, pengeboman tempat ibadah pada tahun 2015, bom Tamrin pada tahun 2016, pengeboman Kampung Melayu pada tahun 2017. Aksi teror bersenjata ini dilakukan secara terbuka dan di tengah-tengah kesibukan masyarakat. Aksi teror bersenjata ini dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa, mengancam keselamatan, dan menebarkan rasa takut dan trauma kepada korban. Aksi teror bersenjata ini dapat menyasar kepada siapa saja sehingga sangat sulit diprediksi dan sulit ditangani. Bahkan pemerintah Republik Indonesia membentuk Detesmen khusus atau Dansos untuk menangani kasus terorisme. Yang kelima, ancaman laut dan udara. Ancaman di laut dan di udara teritorial yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, pembajakan, perampokan, penyelundupan senjata, amunisi, bahan peledak, serta penangkapan ikan di area ilegal. Contoh kasus penangkapan ilegal ini terjadi pada tahun 2019. Menteri Kelautan dan Perikanan menangkap 3 kapal perikanan asing dan 12 awak kapal asal Filipina di wilayah pengelolaan perikanan NKRI Laut Sulawesi karena menangkap ikan di wilayah perairan tersebut. Sekian pembahasan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.